Halo semuanya, kali ini saya akan menyajikan alur cerita film tentang perjuangan seorang ayah yang memiliki disabilitas mental. Film yang meraih box office ini rilis tahun 2001 dengan judul I'm Sam. Mari kita ikuti alur selengkapnya. Adegan dibuka dengan seorang pekerja Starbucks yang sedang bersemangat melayani para pelanggan. Dia adalah Sam. Lalu sang manajernya yang baik hati pun menghampirinya. Dia diingatkan bahwa ini sudah waktunya dia pergi untuk menemani teman wanitanya yang melahirkan. Dengan tergesa-gesa, Sam pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat bayinya. Sam dikaruniai anak perempuan. Dia memberinya nama Lucy Diamond Dawson. Tiba saatnya Sam dan ibu bayi itu keluar dari rumah sakit. Tetapi muka wanita itu terlihat tidak senang. Pada saat Sam akan menghentikan bus untuk pulang, wanita bernama Becca itu malah kabur meninggalkan Sam dan bayinya. Sam yang kebingungan akhirnya pulang hanya berdua dengan bayinya. Kini dia harus merawatnya seorang diri sebagai orang tua tunggal. Karena bayi Sam terus-menerus menangis, tetangga apartemennya yang bernama Annie menelponnya. Dia membantu untuk menenangkan bayi Sam. Dan dia juga mengajarkan bahwa bayi harus diberi minum susu tiap 2 jam sekali. Karena tidak mungkin meninggalkan Lucy yang masih bayi sendirian di rumah, Sam terpaksa mengajaknya untuk pergi ke tempat kerja. Tetapi yang ada Sam malah kewalahan dan menumpahkan minuman ke pelanggan kafe. Akhirnya setelah terjadi kekacauan di tempat kerja Sam, dia pun menitipkan Lucy kepada Annie. Awalnya Annie merasa keberatan, tetapi karena kata pertama yang diucapkan Lucy adalah Annie, hatinya menjadi tersentuh. Semakin hari Lucy bertumbuh menjadi anak yang semakin besar dan pintar. Begitu banyak pertanyaan yang dia lontarkan tentang banyak hal pada ayahnya. Dan tentu saja jawaban Sam hanya bisa menjawab seadanya. Tiba saatnya Lucy akan masuk sekolah. Untuk itu Sam membelikannya sebuah sepatu. Tetapi sayangnya uangnya kurang. Lalu secara sukarela teman-teman Sam yang memiliki keterbatasan seperti Sam membantu untuk menambahi uangnya. Mereka terlihat begitu solid. Berpindah scene, Sam dipanggil oleh pihak sekolah Lucy karena pihak sekolah telah dihubungi oleh Dewan Perlindungan Anak untuk membahas nasib Lucy ke depannya yang memiliki ayah berkebutuhan khusus. Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa Lucy sebenarnya adalah anak yang pintar, tetapi seperti takut untuk berkembang. Oh yeah. Tiba saatnya Lucy berulang tahun. Sam ingin memberinya kejutan dengan mengadakan pesta kecil untuknya. Dia mengundang beberapa temannya, juga teman sekolah Lucy. Namun sayangnya pesta berakhir dengan kacau balau karena ulah teman Lucy dan juga kedatangan Dewan Perlindungan Anak untuk menjemput Lucy dan memisahkannya dari ayahnya. Sam hanya bisa pasrah saat mereka membawa Lucy, dan kini dia harus dihadapkan di pengadilan. Pihak hakim menjelaskan dia diberi hak untuk didampingi seorang pengacara, dan hanya diberi kesempatan 1 minggu 2 kali untuk bertemu dengan Lucy. Itu pun harus diawasi oleh Dewan Perlindungan Anak. Tentu saja Sam bingung dengan semua ini. Lalu dia mendatangi temannya untuk mencari seorang pengacara yang sekiranya bisa menangani kasus seperti ini. Pilihan Sam akhirnya jatuh kepada pengacara Rita Harrison. Dia pun mendatangi kantornya untuk meminta bantuan. Sam pun menjelaskan tentang duduk perkaranya. Namun pengacara itu malah meremehkannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mampu membayar jasanya. Sang pengacara hanya menjanjikan akan memperkenalkan Sam dengan pengacara yang bisa menangani kasus seperti itu. Lalu dia pun diusir secara halus. Berganti scene di tempat kerja Sam. Dia memohon kepada manajernya untuk naik posisi menjadi pembuat kopi, karena dia membutuhkan banyak uang untuk membayar pengacara.
Namun George, sang manajer, belum bisa memenuhi keinginan Sam. Tetapi dia berjanji bahwa suatu saat dia akan memberikan posisi itu pada saat yang tepat. Sam mendatangi Rita untuk kedua kalinya. Kali ini banyak teman kantor Rita. Karena merasa gengsi dengan rivalnya itu, Rita mengatakan bahwa sedang memberi pro bono atau penanganan kasus secara cuma-cuma. Hal ini tentu membuat Sam sangat bahagia. Sam memberikan surat pada Rita. Ternyata itu adalah perintah dari pengadilan agar Sam dievaluasi kejiwaannya oleh psikiater. Rita pun mengantarkan Sam dalam proses itu. Dia menjalani sesi tanya jawab dengan psikiater sebagai syarat pelengkap untuk saat sidang nanti. Kemudian Rita juga meminta beberapa teman Sam untuk bersaksi bahwa dia adalah ayah yang layak bagi Lucy. Sam pun memberikan teman-teman yang memiliki kondisi sama dengannya pada Rita untuk ditanyai. Satu persatu dari mereka diwawancarai, tetapi tidak ada satupun yang memiliki jawaban yang memuaskan. Rita mengatakan pada Sam dia membutuhkan saksi yang berpendidikan, serta bisa membawa dirinya dengan baik. Tiba saatnya sidang digelar. Kali ini mendengarkan saksi dari pihak jaksa, yaitu Dr. Davis, psikiater yang mengevaluasi kejiwaan Sam. Terjadi perdebatan sengit antara Rita, pengacara Sam, dan juga psikiater itu. Berpindah scene ke Lucy yang berusaha mengelabui penjagaan Dewan Perlindungan Anak. Dia mengatakan bahwa ingin pergi ke taman bersama ayahnya. Namun ia malah mengajak ayahnya untuk kabur dan berpindah tempat, juga memulai identitas baru. Sayangnya mereka tertangkap pihak berwajib. Rita pun marah besar, namun tetap membela Sam dan Lucy. Dia pun memohon kepada petugas agar memaklumi kejadian tersebut. Sidang yang untuk kesekian kalinya pun berlangsung. Kali ini Lucy diambil sumpah untuk diambil keterangannya. Manajer Sam juga ikut bersaksi untuk membantu meringankan Sam. Dan Annie yang awalnya menolak pun ikut bersaksi, walaupun mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari Tuan Turner, jaksa di persidangan ini, hingga Annie pun menangis dan berhenti berbicara. You don't worry about Lucy's future. No, I do. How was your day? Beralih ke rumah Rita, ternyata selama ini dia memiliki masalah dengan keluarganya, terutama anaknya yang merasa tidak dihiraukan karena kesibukan ayah dan ibunya, sehingga tumbuh menjadi anak yang pembangkang. Sam dan Rita berlatih untuk menghadapi sidang putusan terakhir. Rita mengajarkan Sam agar mampu memberi penjelasan yang kuat bahwa dia pantas mengasuh Lucy. Berganti scene di mana Sam mendapatkan promosi kejutan dari manajernya. Dia kini sudah bisa menjadi pembuat kopi. Tetapi di hari pertamanya, Sam membuat kekacauan dengan menumpahkan isi blender. Sidang putusan pun digelar. Kini giliran Sam untuk memberikan pembelaan tentang hak asuh agar tetap jatuh kepadanya. Tetapi sayangnya majelis hakim tetap bersikeras untuk memisahkan Sam dan Lucy. Ini adalah bagian sangat memilukan. Sam harus merelakan Lucy untuk tidak tinggal bersamanya lagi. Mereka pun saling berpelukan. Setelah beberapa waktu terpisah, Sam yang rindu pada Lucy berencana untuk menemuinya. Tetapi dari kejauhan Sam melihat kehidupan Lucy tampak lebih bahagia. Dia mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Sam pun terlihat makin frustasi dan murung meratapi nasib harus hidup sendiri tanpa putri kecilnya. Berganti scene di Rita yang marah karena Sam tidak datang di hari evaluasinya. Kemudian dia mendobrak pintu rumah Sam. Di situ terlihat Sam begitu sangat terpuruk dengan keadaannya. Kemudian Rita menyemangati Sam dan menjelaskan bahwa Sam masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lucy kembali,
asalkan dia harus mencari pekerjaan baru dan membeli sebuah apartemen baru, juga kamar yang terpisah bagi Lucy. Beralih scene saat Sam mendatangi rumah baru Lucy. Dia berdebat dengan ibu asuhnya, yaitu Randy. Randy merasa keberatan karena Sam berkunjung terlalu cepat di luar jadwal berkunjung pengadilan. Saat datang ke rumah Lucy, Sam membawa beberapa ekor anjing. Ini merupakan pekerjaan Sam. Dia bertugas untuk menjaga dan merawat anjing-anjing itu. Kali ini Sam dan Rita berjumpa lagi di persidangan. Di sini dijelaskan hal-hal yang bisa Sam tawarkan untuk menunjang pendidikan dan perkembangan Lucy. Namun Dewan Perwakilan Anak membuat jalan Sam semakin buntu dengan mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh proses adopsi oleh orang tua asuh. Rita menghibur Sam dengan mengatakan bahwa masih ada jalan terakhir, yaitu hak asuh bersama, sehingga dia bisa mendapatkan hak berkunjung luar biasa. Sam dan Rita terlihat semakin dekat, karena mereka saling menguatkan satu sama lain atas segala masalah yang mereka hadapi. Dari obrolan itu, Sam menginginkan untuk mendapatkan Lucy, dan dia juga mengharapkan Rita agar berpisah dengan suaminya. Saat Sam membawa anjingnya jalan-jalan, tidak sengaja dia bertemu dengan Lucy dan Randy yang sepertinya sehabis pulang sekolah. Sam menjelaskan bahwa dia kini telah tinggal di apartemen dekat dengan rumah Lucy. Randy pun terlihat keberatan karena ini akan membuat Lucy tidak fokus. Randy yang sepertinya tidak nyaman mengajak Lucy untuk segera pulang. Lalu dia mengizinkan Lucy untuk memeluk ayahnya dan berpamitan. Can I hug her bye-bye? Of course, you're playing, 'cause Yeah. Here you go. Thank you. Can I Lucy yang merasa rindu nekat memanjat jendela kamarnya untuk datang ke apartemen ayahnya. Hal itu dia ulangi berkali-kali, dan Sam pun mengembalikannya lagi ke tempat Randy. You can get really hard. Stories and give her half an IHOP corn muffin and sometimes. Saat Lucy ingin mendatangi tempat ayahnya lagi, ternyata Randy sudah menggembok pintu rumahnya. Dia pun memanggil Lucy untuk berbicara. Randy menyadari Lucy tidak bisa berpisah dari ayahnya. Randy pun akhirnya mengalah dan mengatakan pada Lucy bahwa kapanpun ia ingin bertemu ayahnya, dia harus pamit terlebih dahulu. Good to see you. Hi. Rita mendatangi Sam untuk memberikan jas bekas suaminya untuk dipakai di sidang nanti. Kali ini Sam terlihat begitu optimis karena Rita yang selalu ada dan menguatkannya. The lawyer that never loses. Tiba-tiba Randy mendatangi dan mengejutkan Sam dengan membawa Lucy. Dia meminta maaf dan menyadari bahwa cintanya ke Lucy tidak akan bisa menandingi cinta yang diberikan oleh ayahnya sendiri. Di sini tersirat bahwa Randy ingin mengasuh Lucy secara bersama-sama agar dia tetap tidak kehilangan figur seorang ayah. Dan film pun berakhir dengan indah, dengan Lucy yang mendapatkan kasih sayang dari dua keluarga sekaligus. Mereka akhirnya berdamai tanpa ada persidangan lagi. Pesan film ini begitu mengharukan. Hargailah penyandang disabilitas, karena cinta dan kasih sayang tidak bisa diukur dari seberapa tinggi IQ yang kita miliki. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.